Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Siti Nabila dengan NRP 1520241192. Di sini saya akan mempraktikkan beberapa perintah dasar Linux yang berkaitan dengan manajemen file dan direktori. Pertama, kita login dulu ke localhost-nya. Lalu kita membuat sebuah folder utama bernama lab komputer dengan perintahnya itu mkdir lab_komputer. Lalu kita masuk ke dalam folder lab komputer dan membuat 3 subfolder, yaitu kelas A, kelas B, dan arsip dengan perintah mkdir kelas A, kelas B, arsip. Lalu selanjutnya kita masuk ke direktori kelas A dan membuat 3 file teks kosong bernama laporan1.txt, laporan2.txt, dan laporan3.txt menggunakan perintah touch laporan1.txt, laporan2.txt, laporan3.txt. Di sini saya masukkan satu-satu, namun bisa juga dilangsungkan menjadi 2 atau 3 file sekaligus. Lalu kita diminta untuk menyalin semua file dari kelas A ke folder kelas B dengan perintah cp laporan1.txt, laporan2.txt, laporan3.txt, titik slash kelas B. Itu untuk memindahkan 3 file sekaligus ke folder kelas B yang berada dalam satu folder yang sama, yaitu berada dalam folder lab komputer. Lalu kita pindah ke folder kelas B untuk melihat apakah sudah berpindah. Kita clear screen dulu. Lalu setelah itu kita akan memindahkan laporan 3.txt ke dari folder kelas A ke folder arsip dengan perintah mv laporan3.txt /arsip.
Itu gunanya supaya kita dapat langsung memindahkan laporan 3 ke folder arsip, karena folder kelas A dan folder arsip itu ada di satu folder yang sama, yaitu lab komputer. Lalu kita pindah ke kelas B, ke folder kelas B. Di folder kelas B kita akan mengganti nama file laporan2.txt menjadi laporan_fix.txt. Cara mengubahnya itu dengan perintah mv laporan2.txt laporan_fix.txt. Itu gunanya untuk mengganti nama laporan 2 menjadi laporan_fix. Kita pindah ke folder arsip. Di folder arsip kita membuat folder baru. Kita membuat file baru dengan nama catatan.txt. Di dalam file catatan ini kita menuliskan keterangan laporan hasil praktikum minggu pertama dengan perintah echo, lalu keterangan yang akan kita tulis, lalu memberikan tanda panah atau simbol lebih besar dari, lalu kita menuliskan nama file yang kita tuju untuk memasukkan keterangan tersebut. Setelah itu kita bisa melihat keterangan tersebut dengan perintah cat lalu menuliskan nama file yang ada keterangan tersebut. Di sini saya memerintahkan catatan.txt, lalu akan keluar keterangan yang tadi sudah saya tulis. Lalu di sini saya akan menghapus file laporan 1.txt yang ada di folder kelas A dengan perintah rm laporan 1.txt. Perintah itu digunakan ketika kita sudah pindah ke folder kelas A. Lalu setelah itu kita akan mengosongkan folder kelas A dengan memindahkan sisa file yang ada, yaitu laporan2.txt ke folder arsip dengan perintah mv laporan2.txt /arsip. Dan setelah itu kita akan kembali ke folder lab komputer karena kita akan menghapus folder kelas A dengan perintah rm dir kelas A. Lalu kita akan masuk ke folder kelas B dan akan menyalin semua file yang ada di kelas B ke folder arsip dengan satu perintah, yaitu cp laporan1.txt, laporan3.txt, dan laporan fix.txt /arsip.
Setelah itu kita akan kembali ke home dengan perintah cd. Dan setelah itu kita akan menampilkan daftar seluruh isi folder dari lab komputer beserta subfolder dan file yang ada di dalamnya dengan satu perintah, yaitu ls strip R besar, lalu foldernya yaitu lab komputer. Maka di situ akan terlihat folder dan juga subfolder dan file yang ada di dalamnya. Dan setelah itu kita akan memilih salah satu file dan mengubah hak akses file menggunakan chmod, yaitu yang akan kita pilih filenya adalah catatan.txt yang ada di folder arsip. Jadi kita masuk dulu ke folder lab, lalu kita masuk ke folder arsip. Dan juga setelah itu kita akan mengubah hak aksesnya dengan perintah chmod lalu kode 3 angka kode. Setelah itu file yang akan kita ubah hak aksesnya. Di sini saya menggunakan chmod 750 titik slash yang benar yang bisa digunakan adalah chmod 750 lalu file yang akan kita gunakan yang akan kita ubah hak aksesnya yaitu catatan.txt. Setelah itu kita akan menggunakan perintah ls untuk melihat list yang ada di dalam folder arsip, dan catatan txt akan berubah menjadi berwarna hijau karena hak aksesnya telah diubah. Untuk penjelasan angkanya itu 7 untuk pemilik atau user, maka 4 untuk read, 2 untuk write, dan 1 untuk execute. Jadi usernya memiliki izin penuh. 5 untuk group, ada 4 read, 0 write, dan 1 execute. Jadi izinnya itu cuman setengahnya atau tidak bisa mengakses sepenuhnya. Lalu 0 untuk lainnya atau others, itu ada 0 read, 0 write, dan 0 execute. Jadi tidak ada izin sama sekali untuk lainnya. Dan kesimpulan untuk masing-masing hak akses itu ada 3 jenis hak akses, yaitu 4 untuk membaca atau read, 2 untuk write, dan 1 untuk execute, yang dimana read itu memungkinkan melihat isi folder seperti daftar file yang ada di dalamnya. Lalu write itu untuk memungkinkan modifikasi atau penghapusan isi file. Lalu execute itu memungkinkan menjalankan file tersebut jika itu adalah program atau script. Jadi kesimpulannya di sini pemilik itu memiliki izin sepenuhnya. Untuk grup itu hanya memiliki izin untuk membaca dan mengeksekusi, tapi tidak memiliki izin untuk menulis atau memodifikasi program, dan juga 0 untuk lainnya, yaitu tidak ada izin sama sekali. Lalu ada 3 kategori pengguna, yaitu user, group, dan others. User ini pemilik file atau orang yang membuat file tersebut. Lalu group itu anggota grup yang terkait dengan file. Jika
melakukan kolaborasi. Lalu untuk others ini adalah semua orang lain di sistem yang bukan pemilik atau bukan anggota grup. Jadi hak akses ini diterapkan secara berjenjang. Jika sistem ini akan selalu memeriksa hak akses pemilik terlebih dahulu. Jika pengguna atau user ini bukan pemilik, maka sistem akan memeriksa hak akses grup, dan jika usernya tidak memiliki hak akses grup, maka pengguna eh, maka sistem akan menggunakan hak akses lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.